Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kurniawati, NIM 2123053 dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari fikih munakahat. Yang pertama ada rukun nikah. Mengenai syarat dan rukun pernikahan, Zaid ad-Din Abdul Al-Aziz dari mazhab Syafi'iyah menyebutkan bahwa rukun perkawinan itu ada 5. Yang pertama, mempelai laki-laki. Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus bebas dalam menyatakan persetujuan untuk menikah dan tidak boleh dipaksakan oleh pihak lain. Mereka juga harus mampu dalam memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah mampu dalam berpikir dewasa dan adil dan akil balik. Yang kedua, mempelai perempuan. Menurut mazhab Syafi'i, Rasul pernah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya pernikahan tanpa wali. Adapun syarat-syarat wali Islam, wali itu ialah Islam, akil balik, berakal, laki-laki, adil, tidak sedang ihram atau umroh. Yang ketiga, wali. Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya. Yang keempat, 2 orang saksi. Untuk suatu perkawinan hendaklah saksi berjumlah 2 orang laki-laki, dewasa dan adil dan dapat dipercaya. Yang kelima, sigat ijab dan kabul. Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah, ikatan atau perjanjian perkawinan. Bagi orang bisu, sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu tentang syarat pernikahan. Adapun syarat pernikahan yaitu calon suami beragama Islam. Terang atau jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu. Lalu calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istrinya. Lalu calon mempelai laki-laki tahu atau kenal kepada calon istri. Lalu calon suami rela atau tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan. Tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. Tidak sedang mempunyai istri 4. Lalu syarat calon istri. Ada beberapa syaratnya, yaitu beragama Islam atau ahli kitab. Terang bahwa ia wanita, bukan husna atau banci. Wanita itu tentu orangnya. Halal bagi calon suami. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah. Tidak dipaksa atau ikhtiar. Tidak dalam keadaan ihram, haji ataupun umroh. Lalu ada syarat wali nikah. Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya dengan syarat tertentu, yaitu wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, adil, tidak fasik. Urutan walinya yaitu ayah kandung, kakek, paman dari pihak ayah, wali hakim jika wali nasab tidak ada. Kewajiban wali dalam akad untuk validitas nikah. Lalu syarat saksi. Syarat saksi. Saksi yang menghadiri akad haruslah terdiri dari 2 orang laki-laki,
muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah. Yang selanjutnya adalah kafa'ah dan meminang. Kafa'ah adalah sekufu atau sepadan atau keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu, sehingga pernikahan diharapkan harmonis. Kecocokan antara pasangan agar tidak menimbulkan masalah setelah menikah. Kafa'ah bukan syarat sah nikah, tetapi syarat kelayakan atau perpadanan untuk menjaga keharmonisan dan kemaslahatan. Lalu yang selanjutnya tentang meminang atau khitbah. Meminang atau khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi seseorang perempuan sebelum akad nikah, biasanya melalui keluarga. Meminang bukan akad nikah, tetapi hanya janji menuju pernikahan. Belum halal berhubungan seperti suami istri. Hukum meminang adalah mubah atau boleh pada dasarnya. Sunnah jika sebagian jalan menuju pernikahan menjadi haram bila meminang wanita bersuami, meminang wanita dalam masa iddah atau raj'i, meminang wanita yang sudah dipinang orang lain secara jelas atau syarih. Larangan dalam meminang yaitu meminang wanita yang sudah dipinang secara jelas oleh orang lain. Yang kedua, meminang wanita dalam iddah wafat suaminya. Terus iddah talak roj'i. Yang selanjutnya akan kita bahas tentang penghalang nikah. Penghalang nikah adalah sebab-sebab yang mengharamkan laki-laki dan perempuan untuk menikah, menjadi bagian dari hukum pernikahan dalam Islam. Ada yang bersifat sementara dan ada yang selamanya, bertujuan menjaga nasab, kehormatan, dan kemaslahatan. Penghalang nikah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, penghalang nikah karena nasab. Yang kedua, penghalang karena persusuan. Yang keempat, ada penghalang nikah yang sifatnya sementara. Yang terakhir adalah penghalang karena syarat syariat. Yang selanjutnya ada mahar, perjanjian, perkawinan, dan walimah dalam Islam. Pernikahan memiliki beberapa unsur penting, diantaranya adalah mahar sebagai bukti kesungguhan, perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hak dan kewajiban, walimah sebagai bentuk syukur dan pengumuman kepada masyarakat. Mahar atau mas kawin secara bahasa berarti pemberian. Secara istilah, mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri pada saat akad nikah sebagai tanda keseriusan dan tanggung jawab. Tujuan dan hikmah ditetapkannya mahar. Yang pertama sebagai tanda cinta dan tanggung jawab suami kepada istrinya. Bentuk penghormatan terhadap perempuan sebagai pembeda antara pernikahan dan perzinaan, karena dalam nikah ada pemberian yang sah dan halal. Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami dan calon istri mengenai hal-hal tertentu dalam pernikahan. Misalnya pengelolaan harta, nafkah, atau tanggung jawab rumah tangga. Perjanjian ini boleh dibuat sebelum atau sesudah akad nikah selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang selanjutnya adalah walimah. Walimah berasal dari kata walama yang artinya berkumpul atau menjamu tamu. Dalam konteks pernikahan, walimah adalah jamuan syukuran yang diadakan setelah akad nikah. Tujuannya untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumumkan pernikahan agar tidak terjadi fitnah, menguatkan silaturahmi dengan masyarakat, membagi kebahagiaan dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Terkait hak dan kewajiban suami istri, terdapat 2 hak, yaitu kewajiban yang bersifat material
dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat material berarti kewajiban lahiriah atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri secara baik, memberikan pendidikan agama, dan memimpin anggota keluarga. Adapun hak dan kewajiban suami, yang pertama adalah hak suami ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat. Jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Lalu istri menjadi dirinya sendiri dan harta suami. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Tidak bermuka masam di hadapan suami. Selanjutnya akan kita bahas tentang poligami dan nusyuz. Nusyuz dalam bahasa yaitu derhaka atau tidak taat. Istilahnya seseorang istri yang menderhaka terhadap suaminya dan mengabaikan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu menaati suaminya. Hukumnya adalah haram dan berdosa besar. Tanda-tanda berlakunya nusyuz yaitu seperti contohnya keluar rumah tanpa sebab atau tanpa kebenaran suami, bermusafir tanpa izin suami, tidak melakukan perkara yang bersifat ingkar kepadanya. Adapun poligami, dalam istilah fikih Islam, poligami adalah praktek seseorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal 4 istri, sebagaimana diatur dalam syariat. Adapun syarat-syarat suami boleh berpoligami, yaitu tidak lebih dari 1 istri pada satu waktu, lalu mampu menanggung biaya dan kebutuhan para istri, serta melaksanakan kewajiban terhadap mereka. Bersikap adil di antara istri-istri. Suami harus adil dalam hal giliran, harta benda, dan pelakuan yang baik. Yang selanjutnya ada macam-macam pernikahan. Yang pertama yaitu ditinjau dari keabsahan hukum syariat, yaitu nikah sahih atau pernikahan yang sah. Pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu calon suami dan istri, wali, 2 saksi laki-laki, ijab kabul, dan mahar. Lalu nikah fasid atau cacat, pernikahan yang rukun terpenuhi tetapi ada pelanggaran pada syarat. Misalnya, saksi tidak adil, mahar belum jelas, wali tidak sah menurut mazhab tertentu. Hukumnya akad perlu diperbaiki, jika tidak diperbaiki dapat dibatalkan hakim. Lalu nikah batil atau tidak sah, pernikahan yang tidak memenuhi rukun pokok seperti menikah mahram atau ibu, saudara, bibi, dan lain-lain. Lalu tanpa wali dan saksi menurut jumhur ulama. Menikah dengan istri orang lain. Yang kedua, ada ditinjau dari jumlah pasangan, yaitu monogami. Seseorang suami hanya menikahi satu istri. Lalu poligami, suami menikah hingga 4 istri maksimal dengan syarat mampu berlaku adil dalam nafkah, giliran, dan perlakuan. Mampu menafkahi lahir dan batin. Yang ketiga, ditinjau dari cara pelaksanaan dan praktik sosial, yaitu nikah resmi atau tercatat, dilakukan sesuai syariat, dicatat di KUA atau pengadilan agama, diakui negara dan agama. Lalu nikah siri atau sembunyi, sah secara syariat jika rukun dan syariat lengkap, tetapi tidak dicatat negara. Sering menimbulkan masalah hukum seperti nafkah, waris, status anak, perlindungan istri. Yang selanjutnya akan membahas tentang konsep talak. Talak secara bahasa berarti melepaskan,
atau membebaskan ikatan. Secara istilah fikih, talak adalah pelepasan ikatan pernikahan oleh suami dengan lafaz talak atau maknanya sesuai ketentuan syariat. Talak adalah hak suami, tetapi penggunaannya terikat dengan aturan agama dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Adapun tujuan adanya talak, yaitu talak disyariatkan sebagai jalan keluar terakhir jika rumah tangga tidak harmonis, terjadi pertengkaran berkepanjangan, tujuan pernikahan tidak tercapai, bukan untuk permainan atau emosi sesaat. Lalu akan kita bahas lagi tentang syarat talak. Agar talak dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat orang yang menjatuhkan talak atau suami harus berakal atau tidak gila, balik, tidak dipaksa dengan kehendak sendiri. Adapun syarat istri yang dijatuhi talak yaitu masih menjadi istri sah dalam keadaan pernikahan yang masih berlangsung. Talak tidak sah jika dijatuhkan kepada wanita yang belum menikah, sudah menjadi janda, hulu telah selesai. Adapun hukum talak yaitu hukum talak tidak satu atau bergantung pada keadaan suami istri. Yang selanjutnya adalah fas atau pembatalan pernikahan. Fas adalah pembatalan akad nikah melalui keputusan hakim atau pengadilan agama karena adanya sebab-sebab syar'i yang menghalangi keberlangsungan pernikahan. Berbeda dengan talak. Talak dijatuhkan suami, sedangkan fas diputuskan oleh hakim, biasanya atas permintaan istri. Adapun sebab-sebab fas adalah cacat pada suami atau istri yang menghalangi kehidupan rumah tangga. Yang terakhir akan kita bahas tentang hak asuh anak setelah perceraian atau hadhanah. Hadhanah adalah hak dan kewajiban memelihara, merawat, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya, baik jasmani maupun rohani. Setelah perceraian, hadhanah menjadi persoalan utama karena pernikahan putus, tetapi hubungan orang tua anak tidak putus. Anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, nafkah, dan perlindungan. Siapa yang berhak mengasuh anak? Yang pertama, anak usia kecil atau belum mumazin. Mayoritas ulama berpendapat hak asuh pertama adalah kepada ibu, selama tidak ada hal-hal yang membahayakan anak. Alasannya, ibu lebih telaten, lebih dekat emosional, lebih sabar merawat. Namun hak itu bisa gugur jika ibu tidak berakhlak baik dan membahayakan pendidikan anak. Menikah lagi dengan suami baru yang dikhawatirkan menelantarkan anak, lalu lalai merawat anak, berpindah ke tempat yang menghalangi ayah menjenguk anaknya. Lalu anak yang sudah mumazin atau bisa memilih, atau anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk 7-10 tahun. Sebagian ulama membolehkan anak dipersilakan memilih ikut ayah ataupun ibunya, selama pilihan itu aman dan tidak membahayakan agama dan masa depannya. Jika kedua orang tua sama-sama tidak layak, hak asuh anak bisa dialihkan kepada nenek dari ibu, nenek dari ayah, kerabat dekat yang paling mampu dan amanah, atau melalui keputusan hakim. Kewajiban nafkah anak setelah perceraian, meskipun hak asuh sering dipegang ibu, nafkah anak tetap kewajiban ayah.
meliputi biaya makan dan minum, pendidikan, kesehatan, pakaian, tempat tinggal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.